Di video kemarin Mas Yan kan udah bikin part 2-nya ngoprek HP ya, buat ya ngerubah ketampilannya itu biar nggak jadul-jadul banget ataupun performa sampai tembus akar ya. Nah, di video kali ini Mas Yan bakal coba ngelanjutin, tapi ini versi yang terbaru gitu. Nah, jadi ini walaupun terbaru, ini bisa kalian tiru kalau semisal HP kalian itu menggunakan chipset Snapdragon atau Qualcomm Snapdragon, dan pastinya GPU-nya itu Adreno, bukan yang lain sebagainya. Buat teman-teman semuanya yang semisal itu HP-nya selain Snapdragon, kalian cuman bisa ngikutin caraku yang ada di part 1 atau part pertama sama part 2 atau part yang kedua. Itu udah bener-bener mentok banget ya, karena di video kali ini kita bakal coba naikin versi GPU driver, yang dimana kalau kita ngomongin soal GPU driver ini ya siap-siap aja kalian benerin cuy kalau semisal HP kalian tuh nggak nyala atau bootloop atau break. Jadi yang namanya GPU driver ini menurutku lebih penting dibanding modul performa lainnya ya. Nah, jadi pertama-tama ya kalian tinggal buka Telegram, terus kalian cari aja grup device kalian tanyain di situ apakah ada GPU driver buat device sama chipset HP kalian. Kalau misal ada ya kalian tinggal pakai aja, kalau nggak ada ya kalian simak aja video kali ini, siapa tahu buat pelajaran gitu. Mas Yan udah pernah bahas di channel ini, yang pertama pakai Poco F3 dan yang kedua pakai Poco F1 ini ya. Ini masih ada HP-nya, ini masih kupegang juga gitu. Itu untuk Poco F3 itu caranya itu kalau nggak salah sih aku pakai Magis, kalau nggak TWRP ya. Jadi intinya ada 2 step gitu, tapi kalian bisa pilih salah satunya ya, itu tergantung file itu apa namanya GPU drivernya sih. Dia perlu dipasang menggunakan custom recovery atau perlu dipasang menggunakan root-rootan kayak Magis gitu. Oke, di sini Mas Yan udah nyiapin buat Poco F1. Jadi kalian tinggal simak aja video kali ini. Kalau device kalian sama ya kayak punya Mas Yan yaitu Poco F1, kalian bisa download linknya di deskripsi guys. Ini part 3 atau terakhir gitu. Nah, di sini Mas Yan habis hapus modul yang buat unlock settingan game alias fake device. Nanti tapi Mas Yan bakal coba pasang. Oke, di sini kita pasang dulu ya. Nah, ini udah siap ya guys ya. Untuk overlay FS ini buat apa sih kalau kalian penasaran? Jadi untuk overlay FS ini buat naruh ya si GPU driver ini, karena dia perlu ruangan gitu. Oke, untuk GPU driver yang aku bahas di video kali ini, sorry tapi di part ngoprek yang ketiga kali ini GPU drivernya versi 690. Jadi 690 buat Snapdragon 845. Terserah device apaan, intinya HP kalian Snapdragon 845. Dan ini nggak tahu aku work di beberapa ROM doang mungkin sih. Jadi kalian coba ganti ROM kalian atau kalian ikutin aja setupku yang kemarin itu. Simak aja videonya, nanti aku taruh di deskripsi dah. Oke, kita pasang overlay FS dulu, karena overlay FS ini buat naruh partisi si GPU driver gitu. Oke, kita tinggal pasang aja lalu kita tinggal tunggu aja cuy. Oke, kalau misal udah kembali aja. Nah, di sini kalian harus restart HP kalian atau reboot HP kalian terlebih dahulu dan tunggu HP-nya sampai nyala ya. Oke lah, di sini HP Mas Yan udah nyala cuy, dan kita langsung aja lanjut masuk ke menu modul ya. Nah, ini untuk versi GPU drivernya atau jenisnya ini bisa dipasang menggunakan menu modul gitu, atau ya bahasa enaknya tuh root lah gitu. Ya, kita tinggal pasang langsung aja untuk si GPU drivernya versi 690 ya. Ini buat Snapdragon 845 doang. Nah, ini masih ngecek, proses instalasinya agak lama. Karena kenapa? Karena kalau misal nggak lama itu bukan GPU driver, yang nggak lama-lama banget spesifik. Oke, di sini untuk pemasangannya udah selesai. Kita jangan coba reboot HP kita dulu, tapi kita bisa cek pakai aplikasi SmartPack Kernel atau aplikasi yang bisa melihat informasi HP ya. Nah, kita masuk aja ke garis 3 kiri atas, habis itu masuk aja ke device atau perangkat gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk GPU System Library-nya di sini untuk versi masih 052. Dan kalau misal ini kita reboot HP-nya, nanti untuk versinya itu bakal ganti ke 690, jadi bukan 502 lagi. Bang, ini cuman ngerubah versi huruf atau bener-bener ngefek? Ya, ini ngefek bro, karena nggak cuman si versi driver yang tadi 502, tapi Vulkan-nya yang dari 1.1 atau 1.2
itu juga naik ke 1.3. Ya bayangin aja cuy, HP lawas itu untuk drivernya bisa dinaikin. Jadi buat ngegame itu bakal lebih optimal, apalagi di game-game terbaru yang nggak kayak MediaTek atau lain sebagainya. Driver aja nggak ada, jadi kalau cuman kenceng tanpa driver ya percuma, nggak bakal optimal gitu. Buat jangka panjang tuh kurang rekomen sih saranku ya. Cuman ya terserah kalian. Di sini Masen juga nggak dewa-dewain Snapdragon atau Qualcomm, tapi emang pada nyatanya Masen udah pernah pegang semua HP yang pakai chipset tersebut. Ya emang kenyataan atau realnya itu kayak gitu cuy. Panas goblok. Oke, dan kita langsung aja masuk ke SmartPack kernelnya. Terus kita langsung aja masuk garis 3 kiri atas, device atau perangkat, geser ke bawah. Dan di sini untuk GPU sistem library udah berubah jadi 690 yang awalnya 502 gitu. Jadi ini benar-benar real, dan sekarang kita bisa langsung tes gaming ya. Dan langsung aja kita masuk ke game. Untuk game di sini Masen langsung main Honor of King ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke settingannya. Nah ini udah bener-bener paling kanan ya, nggak ada yang kurang kanan. Ya HP ini cuma 60 Hz dasarnya, jadi yang namanya Hz itu sesuai spek layar sama spek chipset kalian gitu. Ya kalau misal mau dinaikin itu di beberapa device bisa guys, itu pun tergantung kernel kalian support atau enggak. Jadi yang namanya kernel itu buat nyongkong atau gimana ya bisanya, buat nge-unlock fitur-fitur tersembunyi lah gitu ya, yang bener-bener ekstrim gitu ya. Jadi ini aku pakai kernel yang cuman support 60 Hz, jadi nggak bisa lebih, dan HP ini emang by default itu 60 Hz gitu. Jadi ini walaupun masih set rata kanan ya, grafiknya doang ini ngaruhnya. Untuk FPS ini masih 60, tapi nggak apa-apa, yang penting libas gitu. Jadi walaupun 60 FPS, kalau misal dilibas ya bagus. Oh ya, ini layarnya juga nggak getar ya ini ya. Jadi beberapa custom ROM itu layarnya getar. Kalau buat main game MOBA geser layar atau map itu getar. Beberapa ROM doang. Untuk FPS nya dari ini game itu ada guys di pojok kanan atas. Tapi itu kadang suka ngaco lebih dari 60 FPS. Ya nih HP kan juga udah dioprek, jadi mungkin emang agak ngaco dari oprekannya itu. Tapi sebenarnya ini stabil, nggak ada frame drop sama sekali di 60 fps. Ya kalau turun ke 59 fps itu ya nggak turun spesi, itu cuman kayak rendering gitu loh. Karena ya nggak kerasa turun cuman 1 fps itu spesi, bukan gimana-gimana ya guys ya. Menang ini, kita terusin aja bro. Nah kan dapat 2 lumayan, tapi download datanya itu lama banget. Jadi yang namanya Masen ini kan tinggalnya di desa ya, speed wifi itu mentok ya 20 Mbps, itu pun jarang nyentuh atau jarang stabil di 20 Mbps, jadi kurang lebih di 10 Mbps-an lah. Dan buat download makan waktu yang lama banget, kurang lebih ya kalau Genshin Impact ya itu bisa sampai 4-5 jam lah gitu. Full data ya itu 30 GB ya. Ini hero apa sih yang ngisep-ngisep gini? Wah kampret banget sih, sakit banget. Jadi waktunya aja nggak sempat gitu, karena Masen juga punya kesibukan kan. Masen download gamenya yang kayak gini aja. Ini pun berat loh gamenya, kalian coba aja dibeskan kalau misal kuat ya berarti bagus gitu. Rata kanan ini ya bro ya, dan stabil mampus.